Periodisasi filsafat klasik seperti filsafat alam, Thales, Anaximandros, Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan Helenisme. Apa sih filsafat klasik itu? Filsafat klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun lalu di dalam sejarah. Era ini para filsuf mencari induk yang dianggap asal dari sesuatu tentang asal-usul terjadinya alam. Lalu, apa saja pemikiran filsafat klasik? Yang pertama, filsafat alam. Filsafat alam adalah istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta fisika sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, Thales. Thales adalah seorang filsuf barat pada abad ke-6. Dijuluki Bapak Filsafat karena menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya menggunakan rasio manusia. Thales menyatakan air adalah prinsip dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dengan pandangan bagaimana semua bahan makanan makhluk hidup mengandung air dan semua makhluk hidup memerlukan air. Selain itu, air juga dapat berubah bentuk tanpa menjadi berkurang. Ia juga mengemukakan bumi terletak di atas air. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes adalah filsuf dari kota Miletos dan juga masuk filsafat barat bersama Thales dan Anaximandros sebagai anggota filsuf Miletos. Anaximenes percaya bahwa asal dunia adalah udara, karena udara meliputi segala alam dan merupakan hal penting bagi manusia. Baginya jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer, udara jika dipadatkan akan jadi air, jika dipadatkan lagi menjadi tanah, dipadatkan lagi menjadi batu. Bahkan sekarang, pada satu waktu semuanya mengudara, dan sekarang segala sesuatu adalah udara pada tingkat kerapatan yang berbeda. Yang keempat, Anaximandros. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Juga dikatakan orang pertama yang membuat peta bumi. Ia mengkritik pandangan Thales, yaitu jika air merupakan sumber dari segala sesuatu, maka seharusnya air masuk di dalam segala sesuatu itu, dan tidak ada zat yang berlawanan dengannya. Pada kenyataannya, air berlawanan dengan api. Anaximandros berpendapat bahwa prinsip dasar haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera, bukan yang empiris. Yang kelima, Socrates. Socrates mengajarkan agar manusia dapat membedakan hal yang benar dan salah, adil dan tidak adil. Ia juga mengemukakan pendapat bahwa pengetahuan dan kehidupan adalah satu, tidak dapat dipisahkan. Baginya, pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Yang keenam adalah Plato. Plato, murid Socrates yang selangkah lebih maju dari Socrates. Socrates baru sampai pada pemikiran tentang sesuatu yang umum dan merupakan hakikat realistis. Sedangkan Plato mengembangkan dengan pemikiran bahwa hakikat suatu realistis bukan yang umum, tapi punya kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada secara konkret, yaitu ide. Dunia ide inilah yang hanya dapat dipikirkan dan diketahui oleh rasio.
Yang ketujuh, Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Keberadaan materi menandakan bahwa materi ada dengan suatu bentuk tertentu. Selain itu, ia berpendapat satu tujuan dan pergerakan benda-benda. Penelitian Aristoteles mengenai gerak menghasilkan hubungan sebab akibat yang mengarah kepada pemikiran mengenai pergerakan pertama yang tidak bergerak. Yang terakhir ialah Helenisme. Helenisme adalah gerakan atau corak kebudayaan Yunani yang berkembang saat itu, yakni semasa setelah meninggalnya Kaisar Iskandar Agung sampai muncul Kekaisaran Romawi. Kebudayaan Helenisme berpusat di kota besar, yakni Athena, Alexandria, dan Antiochia.